Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Nur Samila dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Raden Intan Lampung semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan karakter guru anak usia dini. Langsung saja saya akan menjelaskan untuk materi etika dan karakter guru anak usia dini. Nah, sebelumnya, kenapa sih kita sebagai calon guru harus mengetahui atau memahami etika dan karakter seorang guru dan apa tujuannya? Nah, tujuan dari adanya materi ini supaya guru memahami perannya dalam menanamkan karakter pada anak, sehingga guru dapat membangun karakter anak melalui keteladanan dan guru dapat menjalankan etika profesional yang baik dalam berbagai aspek. Membangun karakter anak usia dini tidak hanya cukup dari ucapan atau perilaku saja, tetapi seorang guru harus mampu menunjukkan suri tauladan yang baik sebagai contoh untuk anak melakukan kegiatan atau aktivitas yang positif juga. Dan guru memiliki posisi yang paling strategis di mana dapat menjadi motivasi belajar anak, sehingga anak mau belajar sesuatu yang baru, mau belajar sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, atau bahkan mengulang pembelajaran sebelumnya. Maka dari itu, seorang guru harus memiliki etika dan karakter yang baik supaya dapat dicontoh oleh anak didiknya. Karena pasti karakter seorang guru akan melekat kepada anak didiknya. Contohnya saja ketika guru melakukan hal-hal baik seperti mencontohkan anak untuk selalu mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan sehabis bermain di luar, atau melakukan hal-hal baik lainnya, anak akan mengikuti. Walaupun anak mungkin lupa atau melakukan kesalahan, kita sebagai guru harus selalu mengingatkan dan mengajarkan hal-hal yang benar. Berulang kali harus dilakukan karena anak usia dini tidak langsung bisa setelah mereka belajar sekali dua kali. Harus adanya gurunya harus mengingatkan kembali anak tersebut. Pada pedoman kurikulum 2013 PAUD ada beberapa peran guru, yaitu yang pertama adalah fasilitas agar anak menentukan hasil belajarnya. Jadi, guru harus memfasilitasi anak agar anak menemukan hasil belajarnya. Yang kedua, integrasikan pendidikan karakter anak dalam proses pembelajaran. Suatu karakter anak sangatlah penting, jadi seorang guru harus mampu mengembangkan karakter anak menjadi karakter yang baik atau pembentukan karakter yang baik. Setiap kegiatan apapun, proses belajar apapun, bermain apapun, guru harus selalu bisa menumbuhkan karakter yang baik di diri anak masing-masing. Yang selanjutnya adalah optimalkan pembiasaan budi pekerti anak. Nah, ini lagi-lagi diingatkan untuk selalu mengembangkan karakter anak, sopan santun anak, etika anak, sehingga anak menjadi anak yang tidak hanya cerdas namun bersopan santun dan memiliki budi pekerti yang baik. Yang keempat yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana kondusif itu anak memahami materi dengan baik, kondisinya ruangannya nyaman, ruangannya aman untuk anak belajar, sehingga dapat mengoptimalkan permainan atau pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga tidak ada hambatan atau gangguan bagi anak. Yang kelima yaitu bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Nah, ini sangat penting karena orang tua ada pendidikan pertama untuk anaknya ketika anak itu baru lahir. Lalu masyarakat bekerja sama dengan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di lembaga tersebut supaya
masyarakatnya pun merasa nyaman, aman, dan mendukung untuk pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir adalah ini paling penting, yaitu guru berperan sebagai teladan bagi anak. Anak akan mencontoh, terutama anak usia dini, yaitu anak-anak akan mudah mencontoh apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh orang yang ia lihat. Selanjutnya ada karakter guru yang baik berdasarkan Permendiknas 137 standar guru, yaitu ada 5. Yang pertama, menyayangi anak. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, peka terhadap perilaku anak. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menghargai orang tua anak. Dan karakter tersebut harus dimiliki untuk seorang guru. Selanjutnya adalah etika guru anak usia dini. Apa sih etika itu? Etika adalah sejumlah prinsip, moral, atau cara berperilaku dari sekelompok orang tertentu atau pada bidang pekerjaan tertentu. Nah, ada 5 etika untuk seorang guru. Yang pertama adalah menghormati keberbedaan dan keragaman. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak. Yang ketiga, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan hubungan baik dengan orang tua. Kelima, bermitra untuk menyediakan layanan PAUD bermutu. Nah, untuk yang menghormati keberbedaan dan keragaman ini, guru seharusnya seorang guru tidak membeda-bedakan, memberikan perilaku atau memberikan suatu kegiatan kepada anak-anak. Dan untuk yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kelas yang nyaman, yang aman, sehingga anak fokus untuk belajar. Yang ketiga, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Seorang guru harus selalu belajar mengembangkan diri, harus selalu belajar untuk menjadi lebih baik. Walaupun sudah menjadi seorang guru, tapi pasti banyak ilmu yang belum kita tahu, banyak pengetahuan yang pastinya bermanfaat, terutama untuk pendidikan anak usia dini yang harus kita ketahui. Selanjutnya, mengembangkan hubungan baik dengan orang tua, pastinya karena kita selalu seorang guru harus bekerja sama untuk pengembangan anak usia dini dengan orang tuanya. Dan yang terakhir, bermitra untuk menyediakan layanan PAUD yang bermutu. Bermitra di sini maksudnya contohnya adalah dengan layanan kesehatan, misalkan melakukan imunisasi, berarti harus melakukan kerjasama yang baik dengan pihak kesehatan. Terus adanya misalkan sosialisasi untuk pemadam kebakaran, untuk bila temanya api atau tema yang bersangkutan. Bisa bermitra dengan yang menghadirkan sosok-sosok yang mungkin bisa menjadi inspirasi atau motivasi anak untuk belajar, sehingga itu memicu semangat anak dan mau belajar lebih banyak lagi. Di sini ada Trisentra Pendidikan. Trisentra itu merupakan lingkungan yang dapat menjadi lingkungan pendidikan bagi anak. Yang pertama adalah lingkungan keluarganya, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan di masyarakat. Nah, anak ini harus mampu belajar ketika harus mampu menyesuaikan diri ketika di keluarganya, di sekolah, di masyarakat, dan mereka pun belajar dari keluarganya, di sekolahnya, bahkan di masyarakat pun anak-anak harus mendapatkan pengalaman atau ilmu untuk kedepannya. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah bermitra untuk menyediakan layanan PAUD bermutu. Dan di sini ada langkah-langkahnya, yaitu untuk mengakses dana desa. Di sini ada mengakses dana desa, itu ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, cari informasi, jadwal dan lokasi pertemuan untuk musyawarah dusun atau kampung, musyawarah desa, musyawarah rembuk pembangunan desa.
Dan ini untuk mungkin akan dilakukan oleh staf-staf untuk sekolah tersebut supaya bisa melakukan mitra dengan yang bersangkutan. Kedua, buat jadwal menghadap pihak-pihak tertentu seperti sekretaris desa, kepala urusan pembangunan desa, pendamping lokal desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan bunda PAUD desa. Di sini lagi-lagi untuk mungkin staf yang mengurus bagian untuk pengelolaan dana desa. Tetapi tidak hanya itu, kita sebagai guru pun harus tahu bagaimana langkah-langkahnya, caranya, prosedurnya yang baik. Karena tidak menutup kemungkinan kita akan ditempatkan untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Dan yang ketiga, galang dukungan dengan ceritakan hal-hal berikut. Pertama, manfaat pelatihan guru PAUD. Kedua, perubahan yang terjadi karena pelatihan. Yang ketiga, manfaat bagi anak didik dan orang tua. Berikan manfaat dari apa yang akan kita lakukan. Berikan pandangan positif tentang apa dampak yang akan didapat dari apa yang kita lakukan, seperti untuk penyelenggaraan, misalkan penyelenggaraan seminar atau lokakarya atau mungkin parenting untuk orang tua, seperti itu. Dan yang terakhir, ajak sebanyak mungkin guru PAUD dan orang tua untuk hadir di 3 pertemuan. Ceritakan 3 hal di atas dan ajukan usulan alokasi dana desa untuk pelatihan. Nah, ini pun harus mengumpulkan massa dalam artian untuk mendukung keberlangsungan kegiatan tersebut supaya terrealisasikan. Karena lagi-lagi manfaatnya pun tidak hanya dirasakan untuk masyarakat, tetapi untuk orang tua dan terutama untuk anak itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.